Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah ambil dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 yang demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu, bahwa oleh kuatmu, kuasamu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini ya Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah kami boleh menelaahnya, kami boleh dapat memahaminya akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu diberkati dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat atau terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 15. Yang demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, dan biarlah dia menjadi pelaku firman, hari lepas hari, menjadi bukti kesaksian di dalam kehidupannya. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberi judul, yaitu sahabat yang setia atau sejati. Tidak ada di luar firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ada satu penegasan yang sudah dikatakan, diungkapkan, dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Ia boleh mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabat. Injil ini sangat menarik untuk direnungkan, terutama ketika kita berbicara tentang kasih dan persahabatan. Apa sesungguhnya kasih itu? Apa sesungguhnya persahabatan itu? Dalam kehidupan setiap hari, dua hal ini saling berdekatan. Kita menjalin sebuah persahabatan, apa toh yang hendak kita beri kepada sahabat kita, kalau bukan kasih? Kasih begitu akrab dengan kita setiap hari. Kasih bukan saja perkara perasaan atau feeling, atau sekedar daya tarik erotis saja. Tetapi kasih itu memiliki makna yang begitu dalam, begitupun dengan persahabatan. Persahabatan adalah suatu yang sangat penting, bukan karena sangat menyentuh aspek psikologis seseorang sebagai pribadi, melainkan persahabatan menyentuh langsung konteks kehidupan bersama. Persahabatan itu amat baik dan sungguh mempesonakan. Orang yang saling bersahabat biasanya saling menjaga
peduli satu sama lain, berbagi kesulitan dan kegembiraan bersama. Dalam konteks dunia hidup, manusia sangat memungkinkan persahabatan. Kepenuhan manusia ada justru dalam hubungannya dengan yang lain. Dalam persahabatan, hubungan aku-engkau menemukan kepenuhan penjabarannya. Dalam persahabatan engkau tidak lagi sebagai pribadi yang lain, yang berbeda dari aku, melainkan menjadi aku yang lain, yang berbicara kepadaku. Karena orang lain adalah aku yang lain, aneka pengalaman, kegembiraan, harapan, dan kecemasan adalah kegembiraan, harapan, dan kecemasanku juga. Kalau orang lain susah, lapar, itu juga adalah kesusahan dan kelaparan. Sehubungan dengan masalah yang terjadi di tengah bangsa kami ini, bangsa Indonesia, di mana kami sedang dicercah, kami sedang dibantai, kami sedang diancam, kami sedang diganggu, kami sedang mengalami hal-hal yang sangat mendukacitakan kehidupan kita sesama manusia, sesama anak bangsa karena virus corona. Pemerintah dengan kebijakan PPKM sekarang sudah tiba pada level 4, di mana telah membatasi ruang gerak, sudah membatasi aktivitas, membatasi kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa menjadi kepentingan bangsa ini sendiri. Bahkan beberapa negara memutuskan untuk tidak dapat menerima lagi baik penerangan, baik penerbangan maupun orang-orang yang bepergian dari Indonesia ini. Artinya kita sepertinya sedang berada di dalam masa terisolasi. Olehnya sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita harapan, memberikan kekuatan, dan olehnya kita merasakan bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya kepada para sahabat-sahabatnya. Ada beberapa hal yang ingin kita refleksikan dari ayat ini, yakni memberikan nyawa dan para sahabat. Pertama, tentang kasih, itu aktivitas memberi. Kalau seorang mencintai orang miskin, tidak mungkin hanya membayang-bayang saja. Sebab kalau demikian, itu bukan kasih namanya. Lalu, aktivitas apa itu? Menurut Yesus, aktivitas kasih adalah aktivitas memberi. Kasih yang konkret. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kasih tidak bisa membatin saja. Dia harus diungkapkan keluar. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa pemerintah itu sendiri menjadi beban yang begitu besar. Menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Karena harus memberikan subsidi, harus memberikan bantuan. Apakah itu dalam bantuan tunai ataupun bantuan sembako. Karena ada begitu banyak di antara bangsa ini karena terderah dengan COVID ini, tidak dapat beraktivitas, ekonominya menjadi terbatas, bahkan lumpuh. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang penuh dengan kasih sebagai landasan imannya, marilah kita berbuat hal yang nyata, yang aktual untuk hidup membantu mereka yang membutuhkannya. Yang kedua, kasih itu memberikan nyawa. Nyawa adalah sesuatu yang paling berharga yang pernah kita miliki. Nyawa dalam pengertian ini adalah hidup itu sendiri. Kasih itu adalah aktivitas memberikan apa yang paling berharga, yang paling bernilai, yang terbaik. Memberikan nyawa artinya memberikan segala-galanya. Apa bedanya kalau kita memberi mobil, cincin, emas, dan lain-lain? Bedanya ialah jika memberikan nyawa itu, memberikan semuanya sedemikian rupa, sampai orang tidak mungkin lagi menikmati balasannya. Kalau kita dengan tulus memberikan hidup kita kepada orang lain, itu berarti tidak lagi memberi kesempatan orang lain untuk merespon. Orang mau balas atau tidak, bukanlah persoalannya.
Jadi memberikan nyawa adalah aktivitas kasih yang tuntas. Ini jugalah yang dilakukan Yesus kepada manusia, yaitu dia memberikan nyawanya demi kasih. Adakah kita boleh bertindak seperti apa kata Kristus? Atau seperti apa yang sudah Yesus buktikan? Yaitu memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Yaitu memberikan apa yang kita miliki, kemampuan yang ada kepada kita untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Tadi kita sudah dengarkan, memberikan nyawa berarti memberikan segala-galanya. Kita tidak memperhitungkan untung ruginya. Kita tidak menuntut imbal balik atas apa yang kita sudah lakukan dengan memberi. Ketiga, kasih yang sejati adalah memberikan nyawa kepada sahabatnya. Kepada sahabat artinya kepada dia yang dengan saya sungguh terlibat, seperasaan dan sehati, sepikir, sepelayanan, sepergumulan. Dalam konteks yang lebih luas, memberikan nyawa kepada sahabat adalah memberikan seluruh diri kita. Perhatian kita kepada mereka yang menderita, yang miskin, yang terkena bencana, memberikan nyawa kepada orang lain tidak saja dimengerti, mengorbankan hidup kita sampai dibunuh atau apalah namanya, tetapi memberikan nyawa bisa juga berjuang bersama sesama kita yang mengalami kesusahan. Kita menjadi senasib dengan mereka, dan harus diingat juga bahwa tidak semua pemberian nyawa adalah tanda kasih. Motivasi atau alasannya sangat menentukan di sini. Mari kita membagi kasih kita kepada para sahabat kita, siapapun mereka. Kita melihat bagaimana rumah sakit kewalahan. Saya membaca melalui testimoni yang diedarkan di media sosial bahwa seorang yang tertular COVID, dia harus berkeliling mencari rumah sakit sampai puluhan rumah sakit, dan dia boleh melihat bagaimana antrean para pasien yang ingin dirawat tetapi tidak kebagian tempat, sehingga ada yang meninggal di halaman rumah sakit, di jalan menuju rumah sakit. Sungguh ironis, sungguh tragis dengan bangsa ini. Olehnya mari dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan menggerakkan hati kita untuk senantiasa membantu, khususnya di tengah jemaat, di tengah orang-orang percaya, di tengah keluarga, di tengah sanak saudara. Marilah kita buktikan bahwa sungguh kita adalah sahabat yang setia, sahabat yang sejati, yang di dalamnya kita boleh meneladani apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita, boleh berkat bagi jemaat, boleh menjadi berkat kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini yang disiarkan secara streaming online. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang menghampirimu seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu, bahwa firman sudah ditaburkan, firman sudah disampaikan, dengan kekurangan dan kelemahan bagi hamba-Mu yang tidak berdaya ini. Olehnya biarlah kiranya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan firman-Mu yang kokoh dan teguh itu,
boleh diam dengan segala kekayaan sorgawi kepada setiap jemaat yang mendengarkannya, bahkan setiap orang yang mengikuti ibadah streaming online ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai mereka semua itu. Bapa di sorga, di dalam syafaat kami pada pagi hari ini, kami ingin berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami ini, di dalam pemulihan ekonomi nasional, di dalam penanganan pandemi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM level 4. Ya. Begitu besar tantangan yang dihadapi Tuhan oleh bangsa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berikanlah hikmat kepada pemerintah kami. Baik mulai dari Bapak Presiden sampai mereka pejabat-pejabat yang rendah yang berada di pelosok-pelosok negara ini Tuhan. Agar mereka boleh menjadi saluran berkat. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di antara mereka. Bahwa sungguh pertolongan kami itu untuk dapat memenangkan bangsa ini, untuk meluputkan bangsa ini Tuhan dari keterpurukan ekonomi, dari masalah ancaman COVID-19. Tuhan jugalah yang akan campur tangan mengenyahkannya, melenyapkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami mempunyai bangsa yang besar, di mana Tuhan menempatkan kami untuk hadir di tengah-tengah bangsa ini, untuk mendoakan, untuk mensupport, menyokong semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya Tuhan, di dalam menyejahterakan rakyatnya, untuk boleh sentosa, aman, nyaman, sehingga tidak ada lagi ancaman, dan bangsa ini boleh bangkit di dalam perekonomiannya, boleh bangkit di dalam kesejahteraannya, boleh bangkit di dalam kesetaraannya, di dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih banyak. Bapa di sorga, kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, anggota jemaat kami, ibu dari Diaken Frankie Kuhu yang masih dirawat di rumah di Manado Tuhan, Bapak Diego Butar-Butar ya Tuhan, yang masa pemulihannya dirawat di rumah juga Tuhan, Bapak Purba dalam perawatan di rumah sakit, Ibu Yvonne dan Sandra ya Tuhan yang juga mengalami kelemahan tubuh, dan Ibu Mary, Bapak Freddy Saikat ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai jemaat kami ini Tuhan. Ada begitu banyak mereka yang terkapar karena virus corona ini. Saudara-saudara kami, sanak saudara, kaum keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Mereka yang mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan perawatan. Mungkin karena pengobatannya yang mahal dan sebagainya. Fasilitasnya yang terbatas. Mari kiranya tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamalah mereka semuanya. Agar mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memenangkan mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GKSI Tuhan, dengan sinodenya, dengan sekolah teologianya. Biarlah Tuhan melengkapi semuanya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, alat pemberitaan firman-Mu, pemberitaan Injil, sehingga melalui gereja kami ini Tuhan, akan begitu banyak orang dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan kami mohon Tuhan kiranya memberikan anugerah pertolongan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan jemaat-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah diajarkan Bapa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan berdasarkan dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, yang demikian bunyinya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya,
yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya.